Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara hadirin sekalian, kita panjatkan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali melanjutkan bahasan tentang penafsiran Al-Quran dalam beberapa hal yang dianggap perlu dengan menggunakan metode Al-Quran bil Quran. Karena ternyata dengan metode ini ada beberapa hal yang jadi beda dengan pemahaman yang sudah umum. Nah, disinilah perlu pengkajian yang lebih mendalam, rasional, dan keilmuan yang netral gitulah. Dan kaum muslimin rahimakumullah, sekarang akan membahas tentang proses penciptaan manusia dalam bentuk kehamilan. Ya. Jadi akan membahas tentang proses penciptaan manusia dalam rahim, dalam bentuk kehamilan. Sebelum masuk kepada materi itu, tentu kita harus mengetahui dulu dengan istilah nafas. Nah, karena nanti ada kata-kata nafas. Dalam Al-Quran ada istilah nafas. Apa yang maksud nafas? Nafas, kata nafas dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 200 ayat lebih yang menerangkan masalah itu. Tapi yang khusus menerangkan nafas itu ada beberapa belas ayat. Di antaranya surat Az-Zumar 42, Al-Ankabut 57, ya. Ali Imran 198, Al-Baqarah 281, Al-Fajr ya 2728, At-Takwir 7 ayat 7 dan sebagainya. Itu kurang lebih sekitar 14 ayat lebih. Ternyata dalam ayat-ayat itu menerangkan nafas itu adalah nyawa. Nah, nafas itu adalah bahasa Indonesianya lah. Sebut saja nyawa. Nah, karena ya untuk menerjemahkannya ya kesulitan bahasa, udah aja nyawa lah. Sementara jadi manusia hidup karena ada nyawanya, kira-kira begitu. Di sisi lain umat ada yang memahami manusia hidup karena ada ruhnya. Kalau ruhnya dicabut, katanya matilah dia. Nah, ini pemahaman ruh kurang tepat untuk sebagai alat hidup. Ruh itu nama lain daripada wahyu. Kalau kita kumpulkan ayat-ayat tentang ruh itu ternyata nama lain daripada wahyu. Nah, mungkin berangkat daripada hadis yang menerangkan manufihu fihir ruh. Nah, disebutkan dan ditiupkanlah ke dalam rahim itu ruh sehingga menjadi hidup. Saudara sekalian, nufiho ayada rosala itu bukan ditiupkan, menyampaikan. Wa nufiho fihi ruh, dan Allah sampaikan ketetapan terhadap janin itu, bikatbi rizkihi wa umurihi dan lain sebagainya. Jadi ruh bukan alat hidup, nama lain daripada wahyu. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Jadi para malaikat turun malam itu dengan membawa wahyu Al-Quran kepada Rasul. Dan sekalian, nafas dalam ayat-ayat tadi diterangkan nafas itu bukan ruh tapi nyawa. Ya, nyawa artinya bentuk sebuah kehidupan itu karena ada nafasnya, ada nyawanya. Kita berangkat sekarang bagaimana Al-Quran merangkan proses penciptaan manusia dalam rahim. Nah, kita berangkat dari surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha
rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladziina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di dalam tarjamah termasuk tafsir yang disebut ya inna rabbakumul ladina khalaqakum min nafsi wahidah. Min nafsi wahidah itu umumnya dipahami dari satu kehidupan, lantas dipahamkan sebagai Nabi Adam. Loh, ini kan berbicaranya bukan tentang berbicara manusia pertama, berbicara penciptaan manusia dalam rahim. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ya ciptakan pasangannya. Lantas ujug-ujug langsung dipahami dalam tarjamah itu adalah Siti Hawa. Ayat ini tidak berbicara tentang penciptaan manusia pertama, tidak. Maka setelah diteliti ayat seterusnya, sesudah itu wabasta minhuma rijalan katsira wa nisaa, maka pada ilmu pengetahuan yang sudah maju sekarang, khalaqakum min nafsi wahidah. Min nafsi wahidah itu dari satu bentuk kehidupan. Dalam ilmu pengetahuan, ya sebut saja kedokteran, itu adalah spermatozoa. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah ciptakan pasangannya, ya, yaitu sel telur atau ovum. Nah, setelah sel telur dibuahi dengan spermatozoa, ya, terjadilah pembuahan. Pada ayat ini, setelah terjadi pembuahan, terjadilah proses penciptaan manusia. Ya, kemudian diterangkan wabassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Jadi sudah terjadi pembuahan, jadilah ya bakal janin, lahir, maka tersebarlah dari kelahiran itu laki-laki dan perempuan. Jadi tidak disebut turunan Adam, Bani Adam, tidak. Kita lanjutkan sekarang proses penciptaan manusia dalam rahim ialah kepada surat Al-Mu'min. Ya, surat Al-Mu'min ayat 13 sampai 16. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqna insana min sulalatin min tin. Ya. Ayat 12 sampai 16. Walaqad khalaqna insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfah fi qararim makin. Sungguh kata Allah, manusia itu diciptakan dari ya bahasa sederhanakan aja, saripati tanah, yang pada akhirnya menjadi mani. Ya, mani atau spermatozoa. Dalam mani itu kan jumlahnya wallahu alam entah berapa ratus ribu. Ya, maka jadilah dari saripati tanah itu summa ja'alnahu nutfah fi qararim makin. Kemudian jadilah dari saripati tanah itu nutfah. Ya, nutfah itu air mani, atau di situ ada yang disebut dengan spermatozoa. Fi qararim makin, yang disimpan pada tempat yang terpelihara. Summa khalaqna nutfah alaqah. Nah, di sini yang jadi masalah. Kemudian dari nutfah itu jadi alaqah. Alaqah itu sering langsung dipahami sebagai segumpal darah. Alaqah itu artinya yang menempel. Alaqah itu yaitu seperti yang diterangkan pada surat An-Nisa tadi. Jadi setelah dibuahi sel telur dengan spermatozoa sudah hidup, dalam keadaan hidup, min nafsi wahidah kan itu. Kemudian sel telur juga min nafsi wahidah, terjadilah pembuahan, maka sudah terjadi pembuahan, terjadilah alaqah. Alaqah itu yang menempel di dinding rahim. Jadi sel telur yang sudah dibuahi menempel di dinding rahim.
Nah, itu sudah mulai ada serabut-serabut darahnya. Kemudian sesudah alaqah, ya, sel telur yang sudah dibuahi nempel di dinding rahim, maka selanjutnya fa khalaqnal alaqah mudghah. Nah, lagi-lagi ada perbedaan. Mudghah itu sering dipahami langsung segumpal daging. Kalau dalam terjemah, mudghah itu otak. Mudghah itu otak. Jadi dari alaqah kemudian jadi mudghah. Mudghah itu otak. Tapi belum ada apa? Kerangkanya. Jadi mudghah itu otak. Diterangkan dalam hadis fil jasadi mudghatun. Ida soluhat soluhal jasadu kulluhu wa ida pasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Jadi setiap jasad ada yang namanya mudghah. Apabila sehat mudghahnya, sehatlah seluruh tubuhnya. Apabila rusak mudghahnya, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah mudghah itu adalah qalbun. Kalau kita kumpulkan ayat-ayat tentang kolbun itu adalah otak, alat berpikir. Nah, jadi dari alaqah menjadi mudghah. Jadi manusia diciptakan itu sebut saja bagian kepalanya dulu, yaitu otak. Nah, kemudian wa khalaqnal mudghata idzoma. Ya, setelah tercipta, Allah ciptakan mudghah, otak. Allah ciptakan idzoma, kerangkanya, yaitu tulang belulang, idzoma itu. Ya, kerangkanya. Jadi Allah ciptakan kerangkanya, yaitu kepala, batok kepala, sehingga otak itu jadi dalam batok kepala. Dan Allah ciptakan juga kerangka untuk tubuh yang lainnya, ke bawahnya, sebutlah begitu. Kemudian fakasawna idzoma lahma. Nah, sudah Allah ciptakan kerangkanya, tadi mudghah itu belum ada kerangkanya, kepala manusia itu, otaknya itu sudah ciptakan kerangkanya dan kerangka untuk tubuh yang lainnya. Fakasawna idzoma lahma. Kemudian dibungkuslah kerangka itu dengan daging, ya. Fakasawna idzoma lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Jadi sesudah otaknya tadinya belum ada kerangkanya, Allah ciptakan kerangkanya, tulang belulang. Tulang belulang itu Allah bungkus dengan daging, maka diterangkan fakasawna idzoma lahma summa ansha'nahu khalqan akhir. Kemudian terjadilah makhluk dalam bentuk lain. Ya, yang tadinya hanya pertemuan spermatozoa dengan ovum, terjadi pembuahan, akhirnya terciptalah dengan proses yang barusan diterangkan sebuah makhluk yang lain, yaitu manusia. Nah, saudara hadirin sekalian, dari spermatozoa dan ovum sudah hidup, maka pemahaman, ya, manufikha fihi ruh, bukan nufikha itu ditiupkan. Nafaho ayyada rosala, disampaikan ruh, ketetapan Allah. Ya, ketetapan umurnya, rezekinya, dan lain sebagainya. Terus sekalian, kemudian kita lanjutkan pada idzoma wa kasawna idzoma lahma summa asal khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kita lanjutkan, ini masih proses penciptaan manusia dalam rahim. Nah, kita lanjutkan kepada surat 22. Surat 22 itu surat Al-Hajj ayat 5. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 5. Hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba's, fa inna khalaqnakum min turabin, summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghatin, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin, linubayyina lakum wa nukirru fil arham ma nasya ila ajalin musamma. Summa nukhrijukum tifla. Nah, ini lebih lengkap lagi.
dari terbentuknya manusia dalam rahim yang asalnya spermatozoa bertemu dengan pasangannya opum, ya, summa khalaqa zaujaha, pasangannya. Kemudian kembali lagi di sini dalam surat Had diterangkan summa min nutfatin summa min alaqatin. Alaqah itu yang tadi sel telur yang sudah dibuahi yang posisinya menempel pada dinding rahim, ya, alaqatin, summa min mudghatin, kemudian menjadi terciptalah mudghah. Jadi otak manusia dulu. Jadi manusia diciptakan dalam rahim otaknya dulu. Ya, yang tadi diterangkan pada surat Al-Mu'min, kemudian dilengkapilah otak yang tadinya belum ada kerangkanya, kerangka dan tulang-tulang yang lain, sehingga terbungkus oleh daging. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Ya. Ada yang tercipta sempurna dan ada yang tidak. Nah, jadi makanya ada yang manusia lahir invalid lain sebagainya itu, ya, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kemudian linubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kalian, wa nuqirru fil arham, dan Allah tetapkan di dalam rahim manasya, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi manusia, ya, mengandung ada yang 8 bulan udah lahir, 9 bulan, ada yang 10, bahkan ada yang sampai setahun. Itu kehendak Allah yang menetapkan. Summa nukhrijukum tifla. Kemudian sesudah tercipta secara sempurna manusia dan lahir, summa nukhrijukum tifla, lahirlah sebagai anak manusia, bayi, ya. Nah, dilanjutkan pada ayat ini, summa nukhrijukum tifla summa litablugu asyuddakum, ya, sampai dia dewasa. Nah, ini sudah ceritanya sudah di luar rahim, ya. Wa minkum mayutawaffa, sebagian kamu ada yang diwafatkan. Makanya ada yang wafat baru lahir di dalam, ada yang wafat di dalam kandungan, ada yang wafat sudah dewasa, sudah tua. Wa minkum, ada juga wa minkum yuraddu ila ardalil umuri. Ada yang sampai masa tua, ya, dipanjangkan umurnya, sampai kata Allah dinyatakan dalam Al-Quran, sampai dia, ya, istilahnya pikun, tidak lagi tahu apa yang dikerjakan. Jadi hadirin sekalian, bayangkan Al-Quran sudah berbicara penciptaan manusia dalam rahim 15 abad yang lampau, yang ilmu kesehatan, pengetahuan tentang itu belum ada. Sedangkan Nabi tidak sekolah. Masa mungkin Al-Quran buatan Rasul, buatan Nabi bisa menerangkan secara rinci proses penciptaan manusia dalam rahim sampai lahir, sampai meninggal, tanpa ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, ya, apa, kedokteran lah, kesehatan seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, proses penciptaan manusia menurut Al-Quran di dalam lahir ada guna manfaatnya sebagai, ya, bahan studi banding. Ya, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai, ya, tambahan pengetahuan tatkala ada perbedaan pemahaman dengan yang biasa kita pahami sehari-hari. Mohon maaf, barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.